Selamat datang kembali di channel Sudut Rumah. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu kebiasaan yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan kecerdasan kamu. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting untuk kita memahami bahwa kecerdasan otak bisa ditingkatkan melalui berbagai cara yang dapat kita lakukan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa kecerdasan otak adalah hal yang statis. Tetapi kenyataannya otak adalah organ yang dapat terus berkembang, dan kita bisa meningkatkan kecerdasannya. Dengan meningkatkan kecerdasan otak, kamu dapat menjadi lebih kreatif, memiliki kemampuan analitis yang lebih baik, dan meningkatkan daya ingatmu. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, pekerjaan, maupun dalam menjalani kehidupan sosial. Berikut adalah 10 kebiasaan yang bisa kamu lakukan agar kecerdasan kamu bisa meningkat. Pertama, rutin menulis diary setiap malam. Menulis diary adalah suatu tindakan reflektif yang dapat memperkaya pemahaman diri kamu. Dengan mencatat pengalaman, perasaan, dan pemikiran setiap hari, kamu memberikan dirimu kesempatan untuk melibatkan otak dalam proses analisis dan evaluasi diri. Ini bukan hanya tentang mencatat peristiwa, tetapi lebih ke arah mengembangkan kapasitas mental kamu. Melalui ekspresi tertulis, otak kita terlibat dalam pemrosesan informasi yang lebih mendalam. Dengan konsistensi menulis diary, otak menjadi lebih terlatih dalam memproses dan mengorganisir pikiran. Oleh karena itu, kegiatan ini bukan sekadar tentang merinci hari, tetapi juga membangun fondasi untuk kemampuan berpikir analitis yang lebih baik. Menulis diary juga memiliki manfaat pada pengembangan keterampilan komunikasi verbal kamu. Dengan menyampaikan pemikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, kamu secara tak langsung meningkatkan kosakata dan kemampuan mengungkapkan diri. Hal ini tidak hanya berdampak pada kemampuan menulis, tetapi juga memperkaya cara kamu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sering menantang diri sendiri. Ketika kamu melibatkan diri dalam aktivitas atau tugas yang di luar zona nyaman, kamu memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk belajar dan berkembang. Seiring waktu, kemampuan kamu dalam mengatasi berbagai tantangan akan meningkat, sehingga memperkaya pengalaman dan pengetahuan kamu. Tantangan juga memperluas batas kemampuan kamu. Dengan terus-menerus menantang diri sendiri, kamu dapat menemukan potensi yang belum tergali sebelumnya. Hal ini bisa mencakup keterampilan baru, pengetahuan lebih dalam, atau bahkan keberanian untuk mengambil risiko yang mungkin membawa kesuksesan. Dengan kata lain, tantangan adalah jalan menuju pengembangan diri yang lebih baik. Saat kamu memiliki tujuan yang menantang, itu memberi kamu sesuatu yang ingin dicapai. Dengan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut, kamu meningkatkan fokus dan tekad kamu. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga perjalanan menuju pencapaian tujuan tersebut. Ketiga, belajar dari pengalaman siapapun. Pengalaman adalah guru terbaik. Saat kamu menghadapi suatu situasi atau mengambil suatu keputusan, maka itu adalah kesempatan untuk belajar. Pengalaman menyediakan pelajaran konkret yang tidak dapat kamu peroleh dari buku atau teori semata. Dengan meresapi setiap pengalaman, kamu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar kamu. Belajar dari pengalaman juga melibatkan refleksi diri. Saat kamu sukses, penting untuk memahami faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut. Begitu pula ketika menghadapi kegagalan, refleksi diri membantu kamu mengidentifikasi penyebab kegagalan dan mencari solusi untuk perbaikan. Ini adalah langkah awal untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Belajar dari pengalaman memberikan keberanian untuk mengambil risiko. Saat kamu melihat pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar, kamu menjadi lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Dengan mengambil risiko yang terukur, kamu dapat mengembangkan keterampilan baru, mengeksplorasi potensi diri, dan meraih peluang yang mungkin tidak terbuka jika kamu bermain aman. Keempat, konsumsi makanan yang bagus untuk otak. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita, termasuk otak. Konsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Salah satu makanan yang sangat baik untuk otak adalah ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makrel. Ikan mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan dan kesehatan otak. Omega 3 membantu memperbaiki sel-sel otak dan meningkatkan kinerja otak secara keseluruhan.
Selain itu, kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kacang mete juga mengandung lemak sehat dan antioksidan yang baik untuk otak kamu. Buah-buahan juga merupakan pilihan makanan yang bagus untuk otak. Buah-buahan seperti buah beri, apel, dan anggur mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan juga dapat membantu meningkatkan kinerja otak dan melindungi otak dari penuaan dini. Selain itu, sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan kubis juga mengandung nutrisi penting seperti vitamin K, folat, dan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak kamu. Kelima, mengasah keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, dan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Ketika kamu mampu berpikir kreatif, kamu akan lebih mudah menemukan solusi untuk masalah-masalah kompleks dan menghadapi tantangan dengan cara yang lebih inovatif. Mengasah keterampilan berpikir kreatif dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan kamu. Ketika kamu terbiasa memakai keterampilan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, otak kamu akan terlatih untuk berpikir secara lebih kompleks dan inovatif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan analitis kamu, memperluas kreativitas, serta meningkatkan daya ingat dan pemecahan masalah. Salah satu cara untuk mengasah keterampilan berpikir kreatif adalah dengan melakukan latihan pemecahan masalah. Kamu dapat memulainya dengan memecahkan masalah sederhana sehari-hari, dan secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitan. Misalnya, dengan memecahkan teka-teki, mengerjakan puzzle, atau menyusun strategi permainan. Semakin sering kamu melatih otak untuk berpikir kreatif, semakin terlatih pula kecerdasan kamu. Keenam, melakukan olahraga secara teratur. Ketika kamu melakukan olahraga, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Hal ini akan memungkinkan otak untuk berfungsi dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan kognitif kamu. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi otak dan memori kamu. Selain itu, olahraga juga dapat membantu dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kamu terlibat dalam aktivitas fisik, otak akan fokus pada gerakan dan koordinasi tubuh, yang pada akhirnya dapat melatih otak untuk menjadi lebih fokus dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mental. Dengan melakukan olahraga secara teratur, kamu dapat meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi kamu, yang tentunya akan berdampak positif pada kecerdasan kamu. Ketujuh, mengikuti diskusi atau kegiatan yang mengasah daya pikir kritis. Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademis semata, melainkan juga melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan efektif, serta memiliki kepekaan emosional. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pembelajaran. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan kamu adalah dengan mengikuti diskusi atau kegiatan yang dapat merangsang daya pikir kritis. Melalui diskusi, kamu akan diajak untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, memahami argumen orang lain, serta mengemukakan pendapat secara jelas dan terbuka. Hal ini akan melatih kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah kamu. Kedelapan, berteman dengan buku sejak kecil. Berteman dengan buku sejak kecil memiliki dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kecerdasan kamu. Ketika kamu membaca buku, otakmu akan terus aktif dalam memproses informasi dan membentuk pola pikir yang lebih kompleks. Buku-buku juga akan memperkaya kosakata dan pemahamanmu terhadap berbagai konsep, ide, dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Selain itu, membaca buku sejak kecil juga akan melatih kemampuan berpikir kritis kamu. Saat membaca, kamu akan diajak untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam buku. Hal ini akan membantu kamu dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana di kemudian hari. Tidak hanya itu, buku juga merupakan sumber pengetahuan yang tak terbatas. Setiap buku menyimpan cerita, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat membuka pikiran kamu terhadap dunia luar. Dengan membaca buku, kamu akan belajar banyak hal baru, mulai dari sejarah, ilmu pengetahuan, hingga berbagai cerita inspiratif yang dapat memotivasi dan memberi pandangan baru dalam hidupmu.
Kesembilan, bersikap terbuka dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan bersikap terbuka? Bersikap terbuka dengan dunia berarti memiliki sikap yang menerima, menghargai, dan siap untuk belajar dari pengalaman orang lain, serta hal-hal baru di sekitar kita. Ketika kamu bersikap terbuka, kamu akan lebih cenderung untuk mendengarkan dengan seksama, menerima sudut pandang yang berbeda, dan menggali pengetahuan baru. Mengapa bersikap terbuka dengan dunia penting untuk meningkatkan kecerdasan kamu? Ketika kamu membuka diri terhadap berbagai pengalaman dan pandangan, kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hal ini akan merangsang pikiran kamu untuk berpikir secara lebih luas, kritis, dan kreatif. Ketika kamu bersikap terbuka, kamu akan lebih mampu untuk memahami kompleksitas dunia di sekitar kamu. Kamu akan melihat banyak sisi dari suatu masalah, dan ini akan membantu kamu untuk mengembangkan kemampuan analisis yang lebih baik. Memahami sudut pandang yang beragam juga akan membantu kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Nomor 10. Bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Ketika kamu bergaul dengan orang yang lebih cerdas, kamu akan terpapar pada beragam ide dan pandangan yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Ini akan memaksa otak kamu untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan cara berpikir yang lebih kompleks. Misalnya, ketika kamu berdiskusi dengan seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, kamu akan terdorong untuk mempertanyakan asumsi kamu sendiri, mencari bukti yang kuat, dan mengasah keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, bergaul dengan orang yang lebih cerdas juga dapat meningkatkan motivasi dan ambisi kamu. Ketika kamu melihat pencapaian dan keberhasilan orang-orang di sekitar kamu, hal ini dapat memicu dorongan dalam diri kamu untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Kamu mungkin merasa termotivasi untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan keterampilan, atau bahkan mengejar tujuan yang sebelumnya terasa tidak mungkin. Itulah tadi 10 kebiasaan yang bisa kamu lakukan agar kecerdasan kamu bisa meningkat. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kamu. Ingatlah bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.